Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Introduction us from group 2, whose member are myself, Fojia Amanda Rambe, and my friend Rifwani, Jantara Sibuan, Sarah Mahani, and I'm Sasta Syahrini. Now we are at SMA Negeri 1 Labuhan Deli, school with our great resource person, Mr. Awa. Hello sir, how are you? I am fine, thank you. How are you? I'm fine. Okay. Thank you for taking the time to interview today. Can you please introduction yourself first? Oke, nama saya itu Awadun Rifai. Bertempat tinggal di Medan, daerah Marelan. Kemudian saya mengajar di sekolah SMA Negeri 1 Labuhan Deli ini setelah 16 tahun. Tetapi sejarah saya mengajar itu diangkat tahun 94. Berarti sudah 32 tahun mengajar. Baik, mungkin ada ketinggalan tadi pertanyaannya tadi dari adik-adik ini menanyakan umur saya. Umur saya sebenarnya casingnya ya mungkin masih bagus, tapi dalamnya udah rontok dah ya. Ya, usia saya kalau di usia kalender itu sudah usia 56 tahun. Jadi tinggal sisa 4 tahun masa kerja. Kita kan guru itu 60 tahun usia masa kerja. Jadi kalau itu total sih usianya itu saya lahir tahun 68 ya. Sekarang udah 2024, sekitar 56 tahun lah jalannya seperti itu. What is your intention to become a sport teacher? Ya, di sini mungkin dari kita sekolah, kita sebutlah dari SD, SMP, SMA, kita memang berpola hidup olahraga. Jadi mungkin dari situ terbersit kita menjadi olahragawan. Dengan karena kita wilayahnya tinggal di kampung, mungkin hal-hal yang menjadi pemicu menjadi olahragawan zaman dulu mungkin berat untuk diangkat ke atas ya. Jadi untuk salah satunya saya masuk ke kecimpung di dalam keolahragaan itu, tepatnya di jurusan olahraga. How do you make this learning atmosphere interesting and fun for student? Oke. Jadi kita sebagai guru bukan hanya sekedar memberikan ilmu, menuangkan ilmu. Kadang-kadang begitu banyaknya siswa ini harus kita pahami karakternya, karakter individunya. Bayangkan kalau rata-rata kelasnya itu kita sebutlah 36 siswa. 36 siswa ini karakter beda-beda. Ada yang di antara 36 ini nggak suka olahraga. Tapi bagaimana kita cara menumbuhkan dia bersemangat di olahraga? Kita buat variasi bermain. Ya sekali-sekali kita buat ya bahasanya guyon-guyonan, tapi tidak lari dari apa yang kita topikkan. Next question. How do you motivate in sport activity? Oke. Ya, kita sebagai guru itu bukan hanya memberikan ilmu yang kita punya, tetapi bagaimana cara anak itu untuk menangkap apa yang kita berikan. Ya, bagaimana caranya? Ya, salah satu cara memotivasi, misal ya, kita memberikan suatu contoh bahwasanya olahraga itu menjadi sehat, olahraga itu membuat kita bersemangat ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita memberikan motivasi sama anak itu. Di samping juga kita memberikan ilmu. Jadi ilmu olahraga itu tidak kaku, ya kan? Ilmu olahraga itu fleksibel. Jadi tidak selalu harus ini. Memang tujuan kita harus bisa sebenarnya kan. Tapi di balik itu ada yang kita berikan motivasi. Caranya, kamu jadi angkatan, tentara, polisi. Giatkanlah berolahraga, terutama pelarinya, segala macam lah untuk memberikan dia semangat. Kalau dia misalnya tak suka dia olahraga, apa motivasinya? Ya paling tidak dia memahami apa yang kita ajarkan. What challenge do you often face in coaching? Oke. Sebenarnya tantangan itu semua yang namanya bidang studi pasti banyak tantangannya. Ada tantangannya, tapi berbeda-beda. Tantangan di dalam kelas beda dengan tantangan kita dalam luar kelas ya. Terutama olahraga yang selalu berasumsi pasti di lapangan. Tantangan yang pertama itu cuaca, sudah pasti hujan,
pelajaran nggak jadi, bisa kita lagi asik-asik belajar ngajar atau tiba-tiba hujan, itu semua tentu tantangan, itu tantangan alam. Bisa jadi panas matahari terik, anak-anak berteduh, itu suatu tantangan. Kayak mana biar anak-anak itu bisa menerima walaupun sebentar apa yang ilmu kita ajarkan, itu tantangan alamnya ya. What method do you use in teaching? Oke, sebenarnya metode kita mengajar itu banyak, ya kan? Banyak sekali. Tapi yang sering saya pergunakan itu kalau di lapangan itu berbeda. Kita mengajar dalam ruangan, metodenya pasti beda. Ya, yang sering kita kerjakan di lapangan itu, ya karena kita pakai masih kurikulum K13. Dalam hal ini pengajarannya, ya memang kita harus perbanyak aktif siswa, bukan gurunya. Ya, K13. Jadi sini yang paling banyak aktif itu siswa, bukan guru. Guru hanya menjelaskan aja. Jadi sistemnya itu ceramah sebentar, kemudian kita kasih praktek, baru kerjakan siswa. So panjang jam itu siswa yang aktif. Kalau kita hanya merepet aja lah bahasa kita bilangnya, hanya masuk, oi, bukan seperti itu, oi, kerjakan seperti ini, hanya gitu aja. Memantau. Jadi yang banyak bergerak mengerjakan itu adalah siswa. Itu dalam pengajaran metode yang saya berikan ya. Kalau yang namanya metode ini namanya praktek seperti itu ya. Perbanyaklah siswa itu yang aktif, bukan gurunya. Ya. Oke. Oke. Ya, sekarang ini globalisasi sekarang ini memang sangat mempengaruhi dalam semua bidang, terutama bidang pendidikan. Ya, sebenarnya kecanggihan teknologi sekarang itu sebenarnya mempermudah bagi guru. Apalagi kalau macam guru olahraga itu kan bisa kita ambil video ataupun apa namanya itu di YouTube, bagaimana cara pembelajaran, itu mempermudah sebenarnya, bagus sekali. Cuman kadang-kadang ya kan, kadang-kadang itu tadi kita terapkan di suatu tempat macam kita ini nggak mendukung. Misal ada sekolah yang internetannya nggak ada, ya kan? Ada sekolah ada internetannya, ya kan? Infokusnya nggak ada. Jadi banyak tantangan sebenarnya. Walaupun kita katakan teknologi itu, wah, intinya saya dukung teknologi itu bagus, baik dalam hal pembelajaran. Cuman itu tadi kita lihat dulu, kita tilik dulu, sanggupkah ataupun siapkah itu sekolah yang kita memberikan pembelajaran yang pakai teknologi tadi. Kalau kita katakan, wah, good, very good, yang namanya teknologi itu sangat membantu bagi guru, sangat membantu untuk siswa. Teknologinya yang bagus, tapi belum ada jumpai di sekolah. Nah, itu aja sih. Oke. Oke, sir. Oke. What problems have you faced as a sport teacher in training, and sir, how do you solve this problem? Jadi sebenarnya permasalahan itu pasti ada. Apakah cara kita membuat suatu perancangan itu sebenarnya kita kan bukan sendiri, ya. Kalau kita terbentur sesuatu perancangan itu bisa kita tanya sahabat, teman, sejawat, ya. Karena yang namanya metode-metode itu sama aja semua itu. Mau metode apa, mau di lapangan, mau di dalam kelas sama metodenya. Apakah metode ceramah, metode problem solving, segala macam ada semua, bisa kita pecahkan. Jadi artinya di sini intinya kita itu jangan malu bertanya dan jangan malu belajar ya. Yang namanya kalau saya sih sebenarnya menghadapi tantangan merancang pembelajaran itu saya sering kita sharing lah sama teman sejawat, apakah dengan sekolah lain bisa kita bertanya sama sesama sejawat sekolah, bisa juga kita tanya ke luar sekolah bagaimana untuk mengatasi problem yang mau kita buat perancangan pembelajaran itu. Kemudian mengatasinya tadi seperti itulah ya, cara mengatasinya jangan malu bertanya, jangan malu untuk berbuat, jangan malu ya semuanya lah. Rancangan itu kalau sekarang ini mungkin sudah agak lebih bisa kita handle lah ya. Tapi kalau zaman dulu handphone tak ada, bertanya harus pergi kita ke sekolahnya sana, waduh. Dan kalau dulu kan penempatannya kan jauh-jauh, ya kan, untuk jumpa kita di lapangan dimanapun, aduh, susah sekali. Kalau sekarang udah pakai WA, udah bisa, itu kan suatu pemecahan masalah juga ya kan. Canggih-canggih sekarang ini. Ya melalui handphone bisa kumpul. Kalau dulu mana bisa, telepon tak ada, surat kita kirim 1 hari ini 2 minggu nanti baru nyampe.
Nah, mungkin banyak problem kalau dulu. Kalau sekarang ini mungkin problemnya mungkin kalau sekitar 80% sudah bisa diatasi. Nah, itu aja mungkin ya. Nah, jadi ngatasinya seperti itu. Masalah-masalah itu bisa kita bicarakan dengan teman sejawat, dengan teman-teman ya sekolah-sekolah lain bisa kita hubungi. Nah, itu cara permasalahan yang saya hadapi. Nah, mungkin itu aja. Oke, ada yang lain lagi? Ya. Okay, sir. Next question. How is the development of student interest in sport at the school? And what are you hope for future development of sport at the school? Oke, baik. Kalau yang namanya olahraga bagi siswa, minatnya sangat tinggi. Tak ada yang namanya siswa itu tak mau olahraga. Kalau kita ambil persentasenya mungkin ya 90% anak-anak sekolah SMA ataupun sekolah apapun pasti senang olahraga. Lebih senang mereka dari matematika sebenarnya, ya kan? Benar ya kan? Lebih senang. Tetapi sekarang ini cuma kadang-kadang di sekolah-sekolah masing-masing itu pembinaan yang kurang. Kenapa pembinaan saya sangat kurang? Misalnya kita mau buat prestasi berenang, kita sebagai guru mengajarkan renang, tanda kutip ya, jangan tidak cari duitnya, bukan, kita mengajarkan yang namanya pembelajaran renang. Oke, kalau yang di kampung-kampung mau di mana kita berenangnya? Berenang sungai udah nggak masuk, kau gaya dada situ ditabrak wak kuning. Iya kan? Oke, pastilah yang namanya belajar berenang di kolam renang. Nah, ini kebetulan kita di sini ya mungkin masih lokasi Medan, masih enak kita ngajar renang. Kalau di daerah-daerah saya dulu, waduh, ayo gaya bebas begini nggak mungkin kan? Tapi kalau kita belajar berenang, kita bawa kolam renang, itu mungkin bisa pembelajarannya. Itu aja. Jadi yang namanya minat, pasti minat. Kita ajak anak-anak itu rekreasi berenang ke pantai mau, tapi kan itu tempatnya sebenarnya. Jadi hal-hal seperti itu contohnya kadang-kadang susahnya kita itu untuk mengembangkan olahraga. Contoh lagi yang lain, misalnya anak-anak itu suka berolahraga bola kaki, bukan futsal ya. Futsal, oke lah. Bola kaki, kan beda bola kaki sama futsal ya. Oh, lapangan harus luas, ya kan? Kota, kita nyari lapangannya di mana kita sekolahnya? Tak ada. Jadi hal-hal seperti itu kan termasuk tantangan kita kan. Bagaimana cara untung-untung datanglah futsal, bisa disalurkan ke sana. Itu. Apa yang lain? Banyak yang lain lagi contoh. Apalagi sekolah-sekolah yang boleh kita bilang yang lokasinya yang sempit, susah. Bagaimana kita mengajarkan bola peluru, kalau lantainya semen? Marahlah yayasannya kan, marah kepala sekolah. Yo, tolak peluru, buang hancur lapangannya. Nah, itu termasuk tantangan benar. Jadi kayak mana modifikasilah alatnya? Apakah tadi pelurunya kita dibuat dari kayu balok, penting tekniknya bisa kita ajarkan. Nah, itulah dia. Jadi perlu ada modifikasi alat, modifikasi lapangan, ya kan? Kalau nggak cukup lapangannya, misalnya bola voli hanya cukup satu net aja sama satu lapangan, udah. Buat kayak mana tekniknya smash, buat aja. Walaupun cuma satu lapangan aja, nggak ada satu lapangan lagi. Artinya apa? Dimodifikasi. Makanya dalam dalam pembuatan perencanaan belajar itu ada bahasa di belakang dimodifikasi. Kadang-kadang juga kita mau buat lapangan bola kaki, lapangannya nggak ada. Kita buat lapangan voli nggak ada, lapangan basket nggak ada, semua nggak ada. Hanya lapangan upacara, buat modifikasi. Harapan kita kepada ya paling tidak kita namanya di negeri ini harapannya ke pemerintah lah ya. Jadi misalnya buatlah ataupun tampilkanlah pembelajaran itu, misalnya siapkanlah alat-alat olahraga yang kira-kira sekolah itu yang mengusulkan apa yang diberikan. Jangan kita ambil misalnya, oke, kita olahraga ini, kita ambil misalnya lempar lembing. Tuh, bahaya itu ya kan. Bahaya nggak lempar lembing? Perlu diajarkan? Perlu, tapi kan membahayakan. Perlu diajarkan. Hanya batas-batas pemberitahuan aja bahwa saya lempar lembing itu begini. Tapi buatlah modifikasi lembingnya. Jangan runcing kulit kasih. Lewat nanti kawan yang tahu lah halaman sekolahnya nggak luas, wah kecucuk pula kepalanya.
ya, buat motivasi. Itulah cara mengatasi yang namanya untuk pengembangan olahraga di sekolah kita ke depannya. Nah, itu aja lah. Oke, habis. Oke. 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 That okay everyone, that's concludes our interview of this afternoon. My friends and I would like to take our leave now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.